Ya cut, khitan pakai gunting, dia ngeri pak, ngeri. Padahal kita kan biasa aja, tapi dia sudah ngeri karena anak sekarang khitannya lebih canggih lagi pakai laser, nggak terasa pun dia. Ya bahkan yang lucunya karena bapaknya waktu itu dinas luar kota, jadi saya bawa dengan mobil saya sama ibunya, saya bawa sama saya ke tempat praktek khitan itu. Waktu dikhitan dengan laser kan ada bau gosong, kulit terbakar, kayak bau sate itu. Dia bilang, ini kok ada bau sate? Padahal kulitnya yang disate sama dokter kulit dia. Jadi anak sekarang sambil dikhitan ngerti, dia bilang kok ada sate. Kalau dulu kita kan enggak seperti itu, bahkan nangis kalau dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di addu alaihi bin nawajis. Hendaklah kalian berpedoman kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidun setelahku, dan peganglah kedua sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada subuh yang mulia ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua untuk dapat memahami dan kemudian mempedomani sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada subuh kali ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan pembahasan kita pada subuh kali ini masih juga dengan hadis nomor 7 yang relatif cukup panjang. Di dalam hadis nomor 7 ini ada 3 cuplikan peristiwa yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, dialog antara Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius, dan kemudian dialog itu masuk kepada chapter yang kedua. Raja Heraklius atau Kaisar Heraklius membacakan surat yang dia dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Sufyan, sehingga setelah surat itu dibaca terjadi sedikit kegaduhan di dalam istananya Raja Heraklius, dan itu membuat Abu Sufyan dan beberapa orang Arab Mekah diusir oleh Kaisar Heraklius dari dalam istananya. Dan kemudian dalam hadis nomor 7 ini juga ada cerita dari salah seorang uskup, salah seorang uskup yang juga sekaligus menjadi penguasa daripada kota Ilya pada saat itu, kota Ilya yang sekarang terletak di daerah Jordan. Di daerah Jordania. Di daerah Jordania dulunya ada satu kota Elia. Di situ ada yang disebut dengan Qasrul Abyad atau Istana Putih, atau kita kenal dengan istilah lebih populer sekarang dengan White House.
Jadi sebutan White House itu sebenarnya dipakai oleh orang Romawi untuk menyebut salah satu istana daripada Kaisar Heraklius, dan kemudian sekarang dipakai oleh orang Amerika untuk menyebut istana negara mereka. Nah, cerita lanjutannya dikisahkan oleh seorang yang bernama Ibnun Nadur. Ya, Ibnun Nadur ini seorang uskup dan juga seorang penguasa di kota Elia. Wa kana Ibnun Nadur sahibu Elia wa Hirakal. Jadi Ibnun Nadur yang juga seorang penguasa Elia dan teman daripada Kaisar Heraklius, suqufan ala Nasara Syam, dan juga dia sebagai seorang uskup ya dari orang-orang Nasrani di negeri Syam pada saat itu. Kita tahu Romawi maupun Bizantium Barat maupun Bizantium Timur negara yang berdasarkan ideologi kekristenan pada saat itu, maka kemudian tidak heran kalau seorang tokoh agama sekaliber uskup juga diberikan amanah politik yang mengurusi urusan-urusan banyak orang. Dan pada saat itu yang menjabat sebagai penguasa di kota Elia sekaligus menjadi uskup di tempat tersebut seseorang yang bernama Ibnun Natur, dan Ibnun Natur ini punya hubungan yang dekat dengan Hirakal atau Kaisar Heraklius. Yuhaddisu anna Hirakal hina qadima Ilya, dan kemudian Ibnun Natur ini menceritakan, dan ceritanya alhamdulillah sampai kepada kita pada hari ini, bahwasanya Kaisar Heraklius hina qadima Ilya, pada saat suatu hari dia masuk ke kota Elia. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, peristiwa yang diceritakan oleh Imam Ibnun Natur ini atau Ibnun Natur ini terjadi sebelum dia kemudian memanggil Abu Sufyan ke istananya. Jadi dengan cerita lain ada dua sebab yang menyebabkan Ibnun Natur memanggil, atau ada dua sebab yang menyebabkan Kaisar Heraklius kemudian tertarik untuk mengetahui siapa sebenarnya Muhammad dengan mengundang Abu Sufyan dan beberapa orang pedagang Mekah ke dalam istananya. Yang pertama, dia mendapati surat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak Heraklius bersama rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Dan yang kedua sebabnya karena peristiwa yang diceritakan oleh Ibnun Natur ini. Jadi Ibnun Natur menuturkan kepada kita satu kisah, di mana dalam kisah itu kemudian kita jadi paham kenapa Kaisar Heraklius berkeinginan kuat bertemu dengan orang Arab yang bisa menceritakan kepada dia langsung tentang kisah Nabi akhir zaman yang muncul kebetulan di kota Mekah pada saat itu. Jadi yuhaddisu anna Hirakal hina qadima Ilya asbaha yauman khabisan nafsi. Pada saat suatu hari dia masuk ke kota Elia, asbaha yauman, maka keadaannya pada saat itu, pada hari itu khabisan nafsi, gelisah atau tidak tenang jiwanya, kayak seperti banyak pikiran, mondar-mandir, menatap tapi tidak fokus, berpikir tapi entah kemana-mana. Itu dijelaskan oleh Ibnun Natur dengan istilah khabisan nafsi, dalam keadaan yang gelisah. Faqala ba'du bitarakatihi, maka kemudian beberapa orang pendeta yang ada di sekelilingnya Heraklius pada saat itu tentu bertanya kepada beliau, qadistangkarna hayataka, nah kami tidak biasanya mendapati kamu dalam keadaan seperti ini. Maksudnya kami mengingkari keadaanmu seperti ini. Biasanya engkau tidak pernah terbawa pikiran sampai gelisah, tidak menentu, kayak-kayaknya tidak fokus dengan apa yang ingin dikerjakan. Qala Ibnun Natur, kemudian Ibnun Natur pun menceritakan kepada kita bagaimana Heraklius itu, kenapa dia sampai gelisah seperti itu. Wa kana Hirakal hazzaan yanturu fin nujum. Jadi Heraklius punya satu bidang ilmu ya, dia punya pengetahuan. Hazzaan maknanya dia punya tapak di dalam bidang ilmu itu. Yanturu fin nujum, salah satu keahlian dia bisa memprediksi peristiwa-peristiwa bumi dengan melihat
rasi-rasi yang ada di langit dengan melihat rasi-rasi bintang. Itu yang dikenal sekarang dengan sebutan ilmu astrologi ya. Memang Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam batas-batas tertentu ketika orang bisa membaca rasi bintang, dan sampai batas-batas tertentu juga apa yang dia amati dalam rasi bintang itu boleh jadi benar dalam kehidupan di bumi ini. Nah, itu ilmu juga diabadikan di dalam Al-Quran ya, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan di langit itu banyak alamat, banyak tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan juga kita dengan najm atau dengan bintang itu bisa mencari petunjuk ya, bagaimana arah timur, bagaimana arah barat, dan itu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah sehingga kita tidak tersesat dalam perjalanan, itu yang dibenarkan oleh ilmu Al-Quran. Maka di kemudian hari selain ada yang namanya astrologi, juga ada yang namanya astronomi Bapak Ibu. Jadi yang dibenarkan bagi kita pelajari dan kita yakini, bukan kita yakini ya, maksudnya kita pendomani ilmu tersebut yang sifatnya astronomi, itu diizinkan dalam Islam. Tapi kalau ramalan-ramalan bintang dengan menggunakan rasi bintang, kalau Leo seperti ini nasibnya, Libra seperti ini nasibnya, kalau Scorpion ya seperti ini nasibnya, itu dilarang bagi kita dalam ajaran agama Islam untuk dipercayai. Ya sekedar pengetahuan tidak apa-apa, tapi tidak boleh menjadi pedoman hidup kita. Lah berarti saya besok ini warna keberuntungan saya merah karena saya ini orangnya Libra ya, sehingga besok seluruh pakaiannya berwarna merah. Itu dilarang bagi kita umat Islam meyakininya. Sekedar membaca, sekedar mengetahui ya tidak apa-apa. Toh Al-Quran sendiri juga mengakui ada yang namanya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu kita mendapatkan arah dalam kehidupan kita, terutama arah dalam menentukan alam ya, arah angin, arah mata angin, dan kemudian keadaan musim, apakah besok hujan, apakah besok terik matahari. Nah ini kemudian dituangkan, diteliti, diamati oleh para ilmuwan, sehingga lahirlah satu bidang ilmu pengetahuan yang disebut dengan astronomi. Ya mungkin kalau di tempat kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, astronomi itu tidak terlalu penting ya, karena kita musimnya dua saja ya, kalau enggak musim hujan ya musim kemarau. Meskipun akhir-akhir ini agak aneh juga karena climate change ya, atau perubahan iklim ya. Kata teman saya, ada satu orang syekh ya, yang di Libya itu, negeri kalian aneh, kalau negeri kami itu ada 4 musim, tapi negeri kalian dalam satu hari 4 musim. Ya pagi bisa sangat terik, tapi tiba-tiba siang sudah mendung, sorenya hujan, malamnya berangin. Di tempat kita sekarang kan gitu Bapak Ibu. Coba perhatikan beberapa hari terakhir ini, siang atau pagi terik, kemudian masuk jam 12 sudah mulai mendung, jam 3 hujan ya, agak mau maghrib sudah hujan berangin. Jadi dalam satu hari ada 4 musim kita itu. Kalau di Arab atau kalau di negara-negara yang 4 musim, kalau enggak di musim hujan enggak turun hujan, atau jarang betul selain di musim hujan di musim dingin itu turun yang namanya hujan ya. Tapi di tempat kita ya seperti itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di negara-negara yang ada 4 musim, forecaster itu atau forecasting ya, acara ramalan hujan itu sangat diminati. Karena dengan menonton itu mereka bisa menentukan pakaian yang model apa yang akan dipakai pada hari itu. Jadi kalau kita nggak lihat acara ramalan cuaca atau forecasting itu, maka boleh jadi salah menentukan pakaian. Nah, jadi saya ingat pengalaman waktu datang ke Amerika pertama itu, tidak terlalu ngeh dengan keadaan ini, dan saya datang di musim pancaroba, dari musim dingin mau masuk ke musim semi. Jadi kadang-kadang dingin sekali, bahkan bisa minus, tapi kadang-kadang enak suasananya. Maka suatu hari pakai baju tipis, padahal dalam prediksi cuaca besok hari itu dingin.
gitu, Pak. Ya, akhirnya salah pakai baju sehingga menggigil, pulang-pulang ya sampai sakit pada saat itu. Jadi di sana sangat dibutuhkan yang namanya ilmu astronomi. Ada satu lagi namanya astrologi, membaca rasi bintang, menentukan nasib, bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi dengan membaca rasi bintang itu. Nah, ini dalam agama Islam dilarang untuk diyakini, tapi kalau untuk sekedar pengetahuan ya tidak apa-apa. Nah, menurut Ibnu Natur, Kaisar Heraklius punya pengetahuan tentang ilmu astrologi. Dia bisa membaca rasi bintang dan kemudian bisa memprediksi bagaimana peristiwa yang akan terjadi di muka bumi di kemudian hari. Nah, ini diceritakan sama Ibnu Natur, wa kana Hirakal Hazzaan yanzuru fin nujum. Dia ini punya kapasitas, punya keilmuan yang bisa meramalkan bagaimana rasi bintang dan kemudian peristiwa yang terjadi di bumi. Faqala lahum hina sa'aluhu, maka oleh para pendeta-pendeta yang pada saat itu mengelilingi Kaisar Heraklius ditanya kepada beliau, inni ra'aitul lailata hina nadartu fin nujumi malikal khitani qad dhahara. Inni ra'aitul lailata, pada satu malam, kata Heraklius, pada saat dia ditanya sama para pendeta yang ada di situ, inni ra'aitul lailata hina nadartu fin nujum, saya telah melihat pada satu malam saat aku memandang atau menatapi bintang-bintang di langit itu, sudah keluar seorang malik, seorang raja, yang raja itu berkhitan ya, dia itu berkhitan. Jadi pada saat itu orang Nasrani, Bapak Ibu, tidak punya kebiasaan khitan. Inilah penyimpangan yang ada di dalam ajaran kekristenan ya. Jadi ajaran kekristenan itu sampai sekarang tidak mengharuskan pengikutnya untuk berkhitan. Maka banyak betul mu'allaf pada saat dia masuk Islam, salah satu yang harus dia lakukan adalah khitan ya, karena khitan itu sesungguhnya bukan hanya syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi awwalun nas yakhtatin. Kalau menurut hadis sahih Bukhari dan Muslim, orang yang pertama berkhitan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi semua nabi yang merupakan keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam pasti juga membawa syariat yang sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam ajaran agama mereka ada yang namanya khitan. Begitu juga kita, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ngerti khitan itu melalui putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail. Ismail itu salah satu kakek daripada Rasulullah, dan dari Ismail itulah anak keturunannya mengerti khitan, Kidrah, Bana, Hamal, Salaman, Humaisa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kemudian punya kebiasaan khitan. Jadi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut cerita hadis ini, saat ditanya Heraklius sama para pendeta yang mengitarinya pada saat itu, apa yang menyebabkan dia begitu gelisah, Heraklius kemudian berkata, inni ra'aitul lailata hina nadartu fin nujum, saya melihat di satu malam saat aku menatapi langit-langit atau bintang-bintang yang ada di langit, malikal khitani qad dhahara, seorang raja yang dikhitan sudah lahir di muka bumi ini. Dan Bapak Ibu, entah kenapa para raja-raja karismatik dari dulu itu, dia punya daya melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh kebanyakan orang ya. Itu raja-raja dulu seperti itu. Mungkin di dalam tradisi sejarah Nusantara itu dulu ada Raja Kediri, namanya Raja Jayabaya, sangat terkenal itu, ramalan Jayabaya. Jadi dia hidup jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Dia meramal, itu sebelum Majapahit ya, kerajaan Kediri itu sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi kalau Majapahit itu puncaknya di abad ke-14, sebelum Majapahit di abad 14, Jayabaya itu di abad 11 atau di abad ke-12, jauh sebelum Belanda masuk. Raja Kediri itu sudah punya pandangan pada saat itu, nanti Nusantara ini akan dikuasai oleh orang yang mukanya pucat-pucat ya, rambutnya kuning-kuning, sebutannya seperti itu.
Cuman pada saat itu karena wawasan orang kita ini lokal, belum global, belum ngerti ada manusia yang seperti itu di belahan bumi yang lain, mereka tidak siap-siap diri, Bapak Ibu. Nah begitu juga menurut Syekh Abdul Karim, atau di dalam ungkapan lain Do Karim, dalam hikayat Perang Gompeni. Ya, jadi Do Karim salah seorang penulis hikayat Aceh di zaman dulu, nama lengkapnya Abdul Karim, tapi dipanggil oleh banyak orang dengan Do Karim. Dia menceritakan dalam hikayat Perang Gompeni, ya, Gompeni itu sebutan orang Aceh untuk Belanda dulu ya, sebutnya bukan company, karena yang jajah kita dulu Bapak Ibu bukan kerajaan Belanda sebenarnya ya, tapi perusahaan dagang namanya VOC maka disebutlah dengan company. Company kan bahasa Inggris itu ya, bahasa Inggris ya mirip-mirip dengan bahasa Belanda, maka disebut dengan hikayat Perang Gompeni. Iskandar Muda itu sudah mimpi dia, satu hari Aceh ini akan diserang, sama dengan mimpinya Raja Jayabaya dulu ya, sama orang-orang yang kulitnya pucat, rambutnya kuning ya, akan ditaklukkan kerajaan Aceh itu. Dia minta pendapat sama para ulama pada saat itu. Nah, pada ulama pada saat itu membaca apa yang terjadi dalam mimpinya Iskandar Muda itu dengan Portugis yang ada di Malaka. Jadi bukan Belanda tapi Portugis yang ada di Malaka, karena pada saat itu yang menguasai Selat Malaka Portugis. Maka diceritakanlah dalam hikayat Perang Gompeni itu yang membuat Raja Sultan Iskandar Muda menyerang Malaka. Perang Malaka 4 tahun, Iskandar Muda sendiri yang memimpin perang. Jadi bukan raja yang duduk di balik kursi Iskandar Muda. Itulah yang membuat dia punya wibawa di hadapan rakyat dan di hadapan para pasukannya. Jadi kalau hanya raja pintar perintah tapi nggak bisa melaksanakan, itu biasanya hilang kewibawaan. Kenapa Iskandar Muda begitu wibawa di hadapan rakyatnya? Karena pada saat perang Malaka dia sendiri yang pimpin. Dia datang ke Malaka, dia serang dengan armada kapal perang Aceh 4 tahun. Portugis harus minggat dari Malaka, dan semenjak itulah Selat Malaka dikuasai oleh para pelaut Aceh. Jadi dalam tradisi ekonomi di masyarakat Asia Tenggara dari dulu Bapak Ibu ada semacam suatu keyakinan, siapapun yang menguasai Selat Malaka dialah yang menguasai perekonomian. Dulu Portugis menguasai Selat Malaka, dia menguasai perekonomian Asia Tenggara. Dulu Aceh sempat berkuasa terhadap Selat Malaka, kapal-kapal dagang Belanda, Inggris yang bawa rempah-rempah kan harus lewat Selat Malaka, itu dikenakan pajak sama Raja Aceh dulu. Dikenakan pajak. Akhirnya Aceh menjadi penguasa ekonomi pada saat itu. Ya inilah yang menyebabkan Belanda geram sama Aceh. Kok kami harus bayar pajak? Diseranglah kerajaan Aceh beberapa ratus tahun kemudian. Nah sekarang yang menguasai Selat Malaka siapa? Singapura. Ya kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, wah sibuk betul itu pelabuhan-pelabuhan di Singapura itu. Ada kren-kren besar itu yang sibuk 24 jam kesibukan masuk kapal-kapal dagang besar. Kalau Bapak Ibu pergi di Sabang, kapal itu cuma lewat aja. Coba Bapak Ibu pergi ke Sabang, lihat kapal-kapal kontainer besar yang itu harganya atau bawaannya itu ratusan miliar rupiah mungkin, atau bahkan triliunan. Itu cuma nempang lewat aja dari Aceh itu. Cuman buang kencing, buang air, buang kotoran, ya lewat seperti itu. Maka ada teman itu punya pikiran kotor. Kata dia, kalau saya jadi wali kota Sabang, saya suruh rompak kapal itu. Kata dia. Kayak dulu itu orang Melayu punya pahlawan namanya Hang Tuah dan Hang Nadim. Bapak Ibu kalau pernah ke Batam, nama bandara Batam itu kan Hang Nadim Airport itu. Itu sebenarnya Robin Hood, Pak. Perampok dia itu. Tapi dianggap pahlawan oleh orang Melayu, ya. Tapi bagi orang Belanda, bagi orang Inggris itu penjahat Hang Nadim Hang Tuah itu. Kenapa? Kerjaannya bajak laut. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Inggris itu dibajak sama dia. Ya kayak Teku Umar juga kan, kapal Hang Kanon itu. Hang Kanon dibajak sama Teku Umar, diminta ganti 250.000 gulden. Itu yang membuat Belanda murka betul dengan Teku Umar pada saat itu kan. Jadi bagi Belanda
Teku Umar itu penjahat, tapi bagi orang Aceh ya pahlawan seperti itu. Nah begitu juga raja dulu Fir'aun. Fir'aun itu punya penglihatan yang nggak bisa dilihat oleh masyarakat pada saat itu kan. Dia melihat dalam mimpinya kalau suatu saat nanti kerajaannya itu akan dihancurkan oleh satu orang anak laki-laki dari Bani Israel. Maka setelah dia bangun dari tidurnya, dia ajak musyawarah para pembesar kaumnya sehingga diusulkanlah semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel 2 tahun berturut-turut dibunuh pada saat itu. Ya, yang selamat ya satu itu Nabiullah Musa alaihissalam. Sebenarnya ada 2 yang selamat ya, Musa bin Imran Nabi kita Musa alaihissalam, satu lagi Musa Samiri. Itu 2 orang yang selamat dari genosida ya, pembantaian yang dilakukan sama Fir'aun. Begitu juga raja Mesir sebelum Fir'aun di masa dahulu, di masa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Inni ra'aitu sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Saya melihat ada 7 sapi gemuk diterkam sama 7 sapi kurus, seperti itu kan ya. Kemudian ada 7 padi hijau dimakan sama 7 jenis padi yang kering. Faqala ya ayyuhal malu'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wahai para pembesar negeriku, tolong kasih pendapat kalian terhadap mimpiku itu, kalau kalian sanggup menafsirkan mimpiku itu. Sehingga qalu atghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kami tidak punya kemampuan menafsirkan mimpi, kata para pembesar Mesir pada saat itu, sampai akhirnya ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenapa nanti di dalam Fiqhus Siyasah, misalnya kitab yang dikarang oleh Imam Mawardi namanya Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ada syarat tambahan yang ke-6. Seseorang itu jadi pemimpin ada syarat yang ke-6. Apa itu? Dia punya indera ke-6. Seorang pemimpin itu harus punya indera ke-6, tidak boleh 5 inderanya. Dia harus bisa membaca apa yang tidak bisa dibaca oleh banyak orang pada umumnya. Kita bahasakan itu dengan sebutan sekarang visioner. Seorang pemimpin itu harus punya misi dan visi, harus visioner, pandangannya harus jauh ke depan. Kita membahasakannya di zaman modern ini dengan sebutan visioner. Kalau dulu itu ya kemampuan menerawang, melihat keadaan yang tidak terlihat oleh masyarakat pada umumnya di masa itu. Nah, ternyata kemampuan seperti ini juga dimiliki oleh Kaisar Heraklius, dan bahkan Nabi Muhammad Bapak Ibu penuh kehidupannya dengan kemampuan melihat seperti itu. Ya nanti kalau kita cerita mukjizatnya Nabi kan banyak sekali itu. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Ini cerita Nabi Muhammad banyak sekali. Maka pada saat itu ketika dia melihat dan kayaknya sudah ada seorang raja yang terkhitan lahir di muka bumi ini, Heraklius bertanya kepada para pembesar-pembesar yang ada di istananya pada saat itu, faman yahtatinu min hadhil ummah, siapa di antara umat-umat atau bangsa-bangsa ini yang punya tradisi dikhitan? Ya, tanyanya ya. Dijawab sama para penasehatnya, qalu laisa yahtatinu illal yahud. Ya, tidak ada yang punya tradisi khitan dari bangsa-bangsa di dunia pada saat itu kecuali orang-orang Yahudi. Ya, jadi para penasehatnya tidak tahu masyarakat Arab juga punya kebiasaan itu. Kenapa? Karena kan sama-sama dari keturunannya Ibrahim. Yahudi dari Ibrahim, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub ini yang disebut dengan Israel. Keturunannya Yakub yang 12 orang itu disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel punya tradisi khitan dari siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang Arab punya tradisi khitan sama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim disebut ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu thamanina sanah. Jadi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan atau turun syariat khitan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat usia beliau 80 tahun. 80 tahun khitan. Tapi 80 tahun bagi Nabi Ibrahim muda Pak. Ya masih gagah itu Nabi Ibrahim, punya anak 86 tahun. Kita kalau 86 tahun
megang perempuan udah bergetar. Nggak gagah lagi lama-lama. Ya, maka usia orang dulu kan panjang-panjang, 120 tahun usia Nabiullah Ibrahim. Harapan hidupnya tinggi ya di saat itu. Jadi 86 tahun saya dikasih tahu, entah betul apa enggak, ada teman kemarin ngobrol-ngobrol, karena usia harapan hidup tinggi, sekarang PBB menentukan remaja itu sudah bergeser. Jadi pemuda itu, Pak, sekarang 40 sampai 50 tahun itu namanya pemuda. Saya itu entah betul apa enggak, saya belum baca, baru dengar omongan orang di kedai kopi, ya kan. Nah, nanti kita akan lihat betul apa enggak itu. Jadi anak muda 50 tahun itu masih dikategorikan anak muda. Jadi bapak-bapak yang masih usia 50 tahun boleh menjabat remaja masjid. Jangan khawatir, Pak. Meskipun ubannya udah banyak, giginya udah copot, tapi tidak apa-apa. Jadi remaja masjid, ketua pemuda masjid, cot masjid misalnya. Usia berapa? 56 tahun, tidak apa-apa. Ya kan sekarang gitu, Pak. Ketua pemuda Pancasila yang sekarang di nasional itu usianya 70 tahun itu. Ketua pemuda Pancasila nasional, saya lupa nama beliau itu, usianya berapa, Pak? 70 tahun. Tapi organisasi yang dia pimpin pemuda Pancasila. Usianya 70 tahun, berarti masih muda ya. Nabiullah Ibrahim khitan 80 tahun. Wa kana yahtatim bil qudum. Khitannya itu menggunakan kapak itu. Kapak bagi kita ngeri di zaman sekarang, tapi di zaman dulu itulah teknologi yang paling keren gitu kan. Kayak saya itu nonton film profil Pak Yusuf Kalla di zaman beliau itu tahun 50-60-an, khitan itu pakai buluh, Pak. Ya, pakai buluh yang ditajamin, kemudian di khitan pakai buluh itu. Bagi kita sekarang kan ngeri, Pak. Ya sama kayak anak sekarang. Anak saya punya keponakan baru khitan 1-2 tahun yang lalu. Dia itu di khitan pakai laser. Pakai laser sekarang, nggak ada lagi pakai gunting. Di zaman saya, Pak, pakai gunting. Jadi saya cerita sama keponakan saya dulu, ya cut, khitan pakai gunting, dia ngeri, Pak. Ngeri. Padahal kita kan biasa aja, tapi dia sudah ngeri karena anak sekarang khitannya lebih canggih lagi pakai laser, nggak terasa pun dia. Ya, bahkan yang lucunya karena bapaknya waktu itu dinas luar kota, jadi saya bawa dengan mobil saya sama ibunya, saya bawa sama saya ke tempat praktek khitan itu. Waktu di khitan dengan laser kan ada bau gosong, kulit terbakar, kayak bau sate itu. Dia bilang, ini kok ada bau sate? Padahal kulitnya yang disate sama dokter kulit dia. Jadi anak sekarang sambil di khitan ngerti, dia bilang kok ada sate. Kalau dulu kita kan enggak seperti itu, bahkan nangis kalau dulu itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Heraklius nanya, siapa yang dikhitan di antara bangsa-bangsa dunia saat ini? Ya, dijawab sama para penasehatnya, laisa yakhtatinu illal yahud fala yahummunaka sya'nuhum. Maka tidak usah dibuat gundah Anda dengan urusan mereka itu. Jadi santai aja, tidak usah banyak pikiran. Kalaupun Anda kemudian punya pikiran, waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud. Anda tinggal kasih SK sama pembesar-pembesar negerimu atau gubernur-gubernur di daerah kekuasaanmu, fayaqtulu man fihi minal yahud, sehingga nanti bisa dibunuh siapa kira-kira orang yang punya ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. Selain di khitan, nanti kan ada ciri-ciri lain, kita bisa bunuh. Jadi cara yang digunakan oleh Fir'aun untuk menghentikan kenabian Nabi Musa di zaman dulu mau dipakai ulang, mau diadopsi ulang sama para penasehatnya Kaisar Heraklius untuk menghentikan kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, fala yahummunnaka sya'nuhum, jangan buat khawatir ya urusannya orang Yahudi itu, jangan sampai kamu berpikiran gara-gara itu, tinggal kamu buat SK aja lah, ambil keputusan, waktub ila madaini mulkika, penguasa-penguasa di kota-kota yang kamu kuasai itu, fayaqtulu man fihi minal yahud, maka nanti mereka akan membunuh orang-orang Yahudi yang punya potensi untuk menjadi nabi, untuk menjadi penguasa di masa yang akan datang. Ya, cara-cara itu yang digunakan ya sama persis
dengan cara yang digunakan untuk menghentikan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Memang Bapak Ibu, manusia pingin menghambat ya, yang namanya kekuasaan itu kan jarang ada orang yang pingin jatuh dari kekuasaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih tahu sama kita, tu'til mulka man tasya, ya kan, masalah kekuasaan itu sebenarnya di tangan Allah. Itu tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Watan tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Dia memuliakan siapa yang ingin Dia muliakan. Bahkan sampai kita nggak duga orang ini yang ingin dimuliakan sama Allah. Siapa yang bisa menduga anak yang dipungut ya dari aliran sungai Nil kelak dialah yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Tidak ada yang bisa menduga itu. Nabiullah Daud dulu waktu perang dengan Jalut, wa qatala Dauda Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah, nggak ada orang yang memprediksi Daud anak kecil, modalnya ketepel, bisa mengalahkan Jalut, the Goliath, raksasa besar, cukup besar Bapak Ibu. Semua pasukan perang, semua jenderal takut itu berhadapan dengan Goliath atau Jalut itu. Dihembus saja terbang pasukan-pasukan itu. Tapi tiba-tiba Daud kecil, anak muda kecil, dia ketepel, si Jalut itu mati dengan ketepel itu. Maka semenjak itu Daud menjadi orang yang sangat disegani, sehingga di kemudian hari dia menjadi raja. Bahkan kerajaannya itu besar lagi di tangan anaknya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tidak ada orang yang memprediksi seperti itu. Ya, begitu juga cerita-cerita banyak sekali di dalam Al-Quran tentang hal ini. Ya, tidak bisa kita prediksi kenapa masalah kekuasaan itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa bainama hum ala amrihim utiya Hiraqal birajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiruhu an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama hum ala amrihim, pada saat terjadi diskusi tanya jawab tukar pikiran antara Heraklius dengan para pendeta yang mengitarinya pada saat itu, utiya Hiraqal birajulin, datang kepada Heraklius seorang utusan, arsalabihi, yang diutus oleh seorang raja, Maliku Ghassan, seorang raja dari kerajaan Ghassaniyah. Ya, dulu di Yaman Bapak Ibu ada kerajaan namanya kerajaan Ghassaniyah. Kerajaan Ghassan ini Kristen. Ya, kerajaan Kristen sama dengan Romawi, cuman beda. Kalau Romawi pada saat itu ada dua ya, Bizantium Barat itu agamanya Katolik, Bizantium Timur itu Ortodoks. Jadi Heraklius ini Bizantium Timur Bapak Ibu, yang ibu kotanya Konstantinopel. Ya, ibu kotanya Konstantinopel, atau nanti diubah sama Sultan Salim, Muhammad Salim II menjadi Istanbul. Ya. Sedangkan Bizantium Barat ibu kotanya Roma. Nah, itu yang Katolik Roma. Sedangkan yang Bizantium Timur itu Ortodoks. Di Arab pada saat itu juga banyak daerah-daerah tertentu, bahkan sampai sekarang masih Kristen. Seperti di Yaman itu ada kerajaan Kristen Ghassaniyah. Di Lebanon itu ada Kristen Nestor, ya Kristen lokal, Kristen Nestor Ortodok. Ya, ada juga Kristen Najran juga di Yaman, di daerah Yaman itu ada aliran Kristen Najran, ada kerajaan dulu itu, kerajaan Kristen yang bangsanya itu Najran. Ini Kristen Ghassaniyah, diutus raja mereka mengutus seorang utusan untuk menjumpai Kaisar Heraklius. Dan ini mudah karena apa? Si ideologi, sama-sama ideologinya Kristen, antara kerajaan Ghassaniyah dengan kerajaan Romawi Bizantium Timur pada saat itu. Jadi sudah punya hubungan diplomasi yang mudah karena sama-sama berideologi Kristen. Maka Raja Ghassan pada saat itu mengutus utusannya untuk menjumpai Kaisar Heraklius. Buat apa dia jumpai? Di sini dijelaskan yukhbiru an khabari Rasulillah, untuk beritahu tentang berita adanya seorang Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah. Karena Raja Ghassan ini juga mendapatkan surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kemudian cari pandangan daripada Heraklius bagaimana yang harus dia sikapi dengan surat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa dialog yang terjadi kemudian antara utusannya Raja Ghassan ini dengan Kaisar Heraklius mengenai kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita padakan pertemuan kita pada subuh yang mulia ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf pada subuh ini sudah agak kepanjangan, salah bapak-bapak sendiri terlalu banyak pertanyaan. Tapi semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.